Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi tentang budaya positif. Sebelum ke materi, Bapak Ibu, apakah ada yang Bapak Ibu pikirkan tentang budaya positif? Apa itu budaya positif? Budaya yang baik. Terus budaya positif. Nah, di sini budaya positif ini diterapkan di sekolah. Jadi budaya positif adalah suatu lingkungan yang menerapkan baik disiplin positif ataupun ada nantinya keyakinan kelasnya. Dan di situ, di sini ada pembahasan di dalam budaya positif itu ada yang dinamakan disiplin positif dan nilai-nilai keberagaman. Ini yang akan kita bahas ya. Terus teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dunia berkualitas, terus restitusi 5 posisi, terus segitiga dan restitusi segitiga restitusi. Yang selanjutnya di sini Ki Hajar Dewantara di dalam kurikulum Merdeka menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka. Jadi murid itu harus merdeka. Sekilas tentang Ki Hajar Dewantara bahwa murid itu seperti tanaman. Jadi muridnya seperti tanaman. Gimana seperti tanaman? Kita pelihara, kita tanam, kita pelihara. Bila misalkan tanaman itu ada yang membutuhkan pupuk, kita beri pupuk, membutuhkan air, kita beri air. Bila tunasnya itu melengkung, maka kita luruskan. Nah, seperti itu halnya bahwa guru itu harus memberi pupuk apa yang murid itu sebagai biji atau tanaman, kita itu sebagai petani. Kita harus bisa memberi apa yang murid butuhkan. Contoh misalkan tadi petani memberi pupuk, maka tanaman itu butuh pupuk. Tanaman itu butuh air, maka kita beri air. Seperti halnya murid butuh penghargaan, maka kita beri penghargaan. Murid itu butuh kasih sayang, maka kita beri kasih sayang. Di sini pun juga ya. Syarat utamanya adalah dalam menerapkan disiplin positif harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Internal itu apa? Dari dalam. Gitu. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Gitu. Karena berasal dari situ, bukan dari dalam diri sendiri. Jadi ada eksternal dan internal. Untuk yang selanjutnya, Bapak Ibu, ini ada konsep merdeka. Apa sih merdeka menurut Ki Hajar Dewantara? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cukup buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu kan kalau penjajah itu dijajah diperintah. Nah, jadi merdeka itu bebas dari perintah. Jadi kita itu hanya memerintah diri sendiri. Seperti halnya Rasulullah ya, menyatakan bahwa perang yang paling dahsyat itu mana? Jadi itu melawan apa? Nafsu. Jadi harus merintah diri sendiri. Yang selanjutnya di sini
Nilai-nilai kebijakan universal. Di sini ada nilai kebijakan universal bersifat positif. Manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan Dr. William Besser pada teori kontrol, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan dan selanjutnya. Jane Gossen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan dan diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Apa nilai kebijakan universal? Nilai kebijakan universal itu nilai yang sudah disepakati bersama. Contohnya misalkan seperti ini. Kita memakai helm. Memakai helm karena apa? Menaati peraturan. Terus ada lagi menjaga keamanan. Itu adalah nilai-nilai universal. Tapi yang paling tepat untuk memakai helm itu menjaga keamanan. Kenapa? Karena walaupun kita terjatuh, tidak akan cedera, mengurangi cedera lebih parah. Nah, kalau menaati peraturan itu bisa, tetapi yang lebih tepat keselamatan. Kalau misalkan tidak ada polisi, berarti tidak akan pakai helm. Seperti itu ya. Terus contohnya lagi seperti misalkan seorang murid membersihkan kelas, nilai universalnya apa? Nilai semua sepakat supaya apa? Supaya bersih, sepakat semua. Jadi nilai universal itu nilai-nilai yang ditanamkan secara keseluruhan, semua juga sepakat. Seperti itu, ngerti nggak? Terus contohnya lagi ya, nilai universalnya kita beribadah apa? Berarti kita Allah. Jadi nilai-nilai yang sudah ada disepakati bersama. Contoh misalkan kita membersihkan kelas barengan, nilai universalnya apa? Nyaman. Terus tapi kalau bersamanya kerjasama, terus gotong royong. Nah, itu disebut nilai-nilai universal, bahwa kita itu menyepakati nilai-nilai itu secara bersama, sepakat. Contoh misalkan di dalam kepramukaan ada nilai apa? Disiplin, terus bersamaan, berani. Jadi seperti itu nilai-nilai yang kita sepakati. Yang selanjutnya tadi sininya yang tadi ada teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada motivasi eksternal. Jadi eksternal itu tadi luar. Motivasi eksternal di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya misalkan tadinya memakai helm karena menaati peraturan. Kenapa? Karena takut jadi itu motivasi eksternal untuk menghindari tindakan ketidaknyamanan atau hukuman supaya kita tidak ditilang, maka kita memakai contoh lagi di sekolah. Nah, misalkan kita peraturan datang jam 7.30. Kalau yang terlambat maka dikasih sanksi. Ketika seorang murid tepat waktu jam 7.30, hadirnya itu karena adanya motivasi eksternal, karena takut adanya ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Maka
tadi ada hukuman atau sanksi atau ada semacam akibat tentunya di sini. Terus motivasi eksternal itu dari mana? Luar. Dari luar. Nah, ini untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi gitu. Atau misalkan seorang guru misalkan memberikan soal kepada seorang siswa, jika ada siswa yang bisa menjawab memberikan suatu argumen. Tak ketika anak itu berani menjawab karena ada imbalan, karena ada dari orang lain gitu, ada intuisi, ada yang ingin kita capai. Jadi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kalau misalkan saya bisa menjawab, maka saya akan dapat imbalan. Nah, kalau ini yang mendapat imbalan biasanya ketergantungan ketika seorang murid atau seorang guru tidak memberikan imbalan, maka seorang murid itu tidak akan menjawab, tidak akan berprestasi. Yang selanjutnya motivasi internal atau tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Jadi maksudnya di sini motivasi internal ini datang dari diri sendiri. Jika misalkan kita tadinya mengetahui kebijakan universal atau kebutuhan kita untuk keselamatan, maka tidak memakai helm itu tidak tergantung adanya polisi, tetap memakai helm karena adanya keselamatan, adanya motivasi internal. Contoh misalkan seorang murid belajar itu karena kebutuhan kita tidak ada misalkan untuk tugas ya, atau misalkan karena tekanan guru atau adanya dia. Jadi motivasi internal itu motivasi yang datang dari diri. Maka diri kita sadar bahwa kita membutuhkan hal itu, bahwa kita membutuhkan apa yang kita lakukan, bahwa kita itu akan mencapai tujuan dengan adanya motivasi internal. Untuk yang selanjutnya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini yang tadinya dari eksternal, ada hukuman, ada konsekuensi. Yang tadi yang dari eksternal, contoh gini, contoh dulu ya. Di dalam memperlakukan murid, contoh misalkan tadi ada murid kesiangan, murid itu disuruh berkeliling lapangan. Menurut Bapak Ibu, apakah itu hukuman? Apakah konsekuensi? Hukuman. Kenapa? Karena akibat dari kesiangan. Terus misalkan tadi yang bapak-bapak misalkan atau seorang pengendara motor yang tidak memakai helm, terus ditilang, misalnya dirawat, SIM dan STNK, itu hukuman atau konsekuensi atau restitusi? Hukuman, karena tidak mentaati aturan. Terus seperti ini, misalkan seorang anak yang tadi anak kesiangan, terus mereka itu yang kesiangan diberi misalkan bacaan Al-Quran, itu hukuman atau konsekuensi? Kenapa? Hukuman. Di sini ya, kita bahas dulu yang selanjutnya. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas di sekolah, bila mana ada sesuatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus
terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolahnya kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, kalau misalkan kan biasanya di sekolah atau di kelas itu ada peraturannya, ada peraturan yang ditentukan itu oleh siapa? Sekolah atau oleh guru gitu, atau oleh kepala sekolah. Murid tahu kan? Murid ikut serta dalam mengatur peraturan itu atau enggak? Tidak. Berarti itu paksaan ya. Jadi paksaan. Jadi harus seperti ini. Gitu. Jadi murid itu tidak tahu aturan itu dibuat atau aturan itu apa namanya? Sekolah membuat peraturan itu. Gitu. Mereka murid itu tidak ikut serta. Gitu. Terus konsekuensi itu sebab atau akibat dari kita melakukan sesuatu. Kalau hukuman berbentuknya tentang fisik, misalkan tadi berlari atau apa, misalkan push up gitu. Walaupun tidak ada tamparan kontak fisik, itu berbentuk fisik. Kalau konsekuensi itu berbentuk untuk meningkatkan keterampilan siswa atau murid. Yang selanjutnya kita bahas dulu. Nah, di sini ada budaya positif, terus ada dari bawah dulu ya. Ada peraturan kelas. Jadi peraturan tadi itu peraturan tidak dibuat biasanya di sekolah, tidak dibuat oleh murid. Kalau di CGP nya, CGP itu guru penggerak bahwa keyakinan kelas disebutnya, ada peraturan, ada keyakinan. Kita contohkan di kelas misalkan. Di kelas itu di kelas contoh peraturan di kelas misalkan harus datang tepat waktu, itu peraturan atau keyakinan kelas. Atau misalkan gini, tidak boleh datang terlambat, peraturan. Tidak boleh berbicara kotor. Nah, kalau kan itu kalimat negatifnya, tidak gitu. Kalau kalimat positif tidak boleh datang terlambat berarti harus, tidak selalu harus, berarti datang tepat waktu. Itu positif. Atau misalkan tadi tidak boleh berbicara kotor berarti berbicara sopan santun. Berarti berbicara dengan sopan santun. Itu positif tentunya. Nah, itu masih peraturan untuk keyakinan kelas, maka seorang guru harus misalkan itu baru dua peraturan kelas gitu. Datang tepat waktu, terus berbicara sopan santun. Contoh lagi di peraturan di kelas biasanya buang sampah pada tempatnya. Jadi keyakinan kelas itu hasil dari antara guru dan murid berdiskusi tentang apa keyakinan-keyakinan yang akan diterapkan di kelas. Jadi tidak sepanjang guru menempelkan peraturan, tetapi kita yakini dari misalkan dari Anas bahwa harus membuang sampah pada tempatnya. Misalkan dari siapa lagi? Peraturan kelas. Contoh misalkan membereskan ruangan Setelah pelajaran itu membereskan ruangan setelah belajar. Nah, berarti itu hasil dari keyakinan kalian gitu, atau murid gitu. Maka
di dalam hati murid bahwa itu dibuat oleh murid, maka murid juga akan, oh saya yang membuat peraturan, saya yang membuat keyakinan bahwa harus membereskan kelas setelah pembelajaran, maka itu akan tumbuh gitu. Itu kewajiban saya, datangnya dari saya seperti itu. Yang selanjutnya lingkungan positif ya, di dalam kelas, lalu lingkungan positif di sekolah gitu, ya. Misalkan di sekolah setiap murid kan tadi di kelas sudah adanya harus datang tepat waktu, bahwa terus di lingkungan sekolah juga diterapkan harus datang atau datang tepat waktu, maka lingkungan sekolah juga akan positif, maka terciptalah budaya positif. Nah di sini contohnya keyakinan kelas itu sendiri dibuat atas dasar keinginan seluruh peserta didik dalam mewujudkan kelas impian. Misalkan impiannya mau seperti apa? Kelasnya tenang, gitunya bersih, adem, gitunya tidak banyak bertengkar, tidak ribut, seperti itu. Tidak ada hukuman atau reward ketika mereka melanggar atau melaksanakan, karena pada dasarnya keyakinan kelas ini terbentuk atas kesadaran siswa dan tidak ada unsur paksaan dari guru. Itu bukan dari guru semata, tetapi murid semua meyakini bahwa datang tepat waktu itu sepakat semuanya. Terus yang selanjutnya di sini ada kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Misalkan kita belajar atau kita mengikuti presentasi ini ada tujuan tertentu. Kita sekolah ada tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Misalkan ya, kita bekerja di sekolah atau menjadi guru, itu usaha yang terbaik untuk mencapai yang kita inginkan. Kita sekolah ke jenjang lebih lanjut, itu usaha kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi suatu atau satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, survival. Contoh misalkan bertahan hidup itu apa yang bertahan hidup? Makan, minum, terus tidur, bernapas, tidur, lagi. Misalkan apa? Minum kopi, nah itu ya. Jadi untuk sesuatu yang untuk bertahan kita hidup, mempertahankan hidup kita supaya hidup kita lebih panjang, lebih lanjut. Yang selanjutnya, kebutuhan manusia itu kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Contoh misalkan, ada yang tahu? Kasih sayang. Contoh misalkan kalau anak TK nya, misalkan kalau belajar, contoh namanya, misalkan bacakan, bukan hanya saja antara pasangan, tapi antara misalkan ketika seorang anak menunggu orang tuanya pergi dari mana, bukan menunggu apa yang dibawa, tetapi mereka itu membutuhkan keadaan atau keberadaan orang tua. Contoh misalkan seorang anak ketika bermain, ya, anak kecil, anak TK gitu, main, kadang-kadang sesekali dia itu kembali ke orang tuanya, karena itu membutuhkan kasih sayang, rasa diterima. Misalkan contoh lagi, misalkan kalian ada teman, kan biasanya kan membutuhkan teman-teman yang memperhatikan kita, tidak hanya misalkan share tugas,
tetapi hanya membutuhkan kasih sayang. Oh, si anu ngerti kak kita. Yang selanjutnya kebutuhan manusia itu kebebasan atau freedom. Nah, jadi kan tadi ada merdekanya, ada kata merdeka, jadi bebas. Ketika contohnya, ketika seorang siswa atau murid misalkan dalam pembelajaran yang membosankan, biasanya mereka itu gaduh. Karena apa? Karena membutuhkan kebebasan. Biasanya orang-orang pramuka itu didih dan didiat ketika ada kemah gitu. Karena itu membutuhkan kebebasan. Jadi bebas berekspresi. Misalkan kan di siswa kan ada yang misalkan ada proyek, misalkan proyek itu tugas misalnya. So silahkan bebas berekspresi, mau belajar apa, mau tentang apa, atau misalkan seperti ini. Seorang guru ada sebuah modul misalkan, atau tema pembelajaran apa dulu yang mau dibahas, misalkan apa, memang mau malaikat atau tentang PTI misalkan, atau misalkan anak TK mau yang gambar, mau yang berat, mau yang ngawas, itu kebebasan. Jadi manusia itu butuh kebebasan. Yang selanjutnya kesenangan, fun. Nah, di dalam kelas juga atau seorang murid juga membutuhkan kesenangan. Tidak hanya saja misalnya pembelajaran gitu ya. Kesenangan juga butuh. Contoh misalkan kalau di kelas ada ice breaking, yang punya ice breaking. Nah, jadi kesenangan misalkan seperti ini, ketika seorang murid misalkan ditugas atau dalam pembelajaran main bola. So anak itu hobinya main bola, maka di situ terpenuhi kesenangan seorang murid itu. Yang selanjutnya penguasaan atau power. Misalkan seorang anak itu atau manusia itu membutuhkan penguasaan atau power, kekuatan. Seperti misalkan ada seorang anak misalkan memperlihatkan bahwa dirinya itu pintar, bahwa dirinya itu kuat, bahwa dirinya itu misalkan seorang pemimpin, supaya juga pemimpin. Nah, itu membutuhkan kebutuhan penguasaan. Atau misalkan cicingin, tapi misalkan dalam pelajaran tertentu dia itu menonjol, itu kebutuhan penguasaan. Nah, di sini ketika seseorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, yang tadinya nilai kebajikan, atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya tidak dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi ketika ada seorang anak membangkang, maka mereka itu murid itu tidak terpenuhi kebutuhan manusia. Contoh misalkan anak ayah meloncat dari pagar, berarti itu kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? Kebebasan. Contoh misalkan seorang anak di pojok kelas misalkan ada yang bernyanyi-nyanyi, itu kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? Kesenangan. Nah, terus ada seorang anak misalkan di belakang kelas tidur, berarti kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? Kasih sayang. Kebutuhan. Atau misalkan seorang anak itu, Pak izin mau ke WC padahal di kantin, itu yang tidak terpenuhi kebutuhan. Nah, jikalau misalkan kita sebagai seorang guru bisa memenuhi kebutuhan itu
murid, maka murid itu akan disiplin di kelas maka tenang begitu. Yang selanjutnya, nah di sini ada restitusi kontrol, 5 posisi kontrol. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi jika siswa membuat kesalahan, kita tidak boleh langsung menghukum atau menghukum. Ada konsekuensinya, tetapi ada di sini ada proses-prosesnya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kita di sini ciri-ciri restitusi bukan untuk menembus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Jika misalkan contohnya ketika anak kabur misalkan ya, kabur atau pulang dulu gitu. Jadi kita bukan langsung menghukum, tetapi kita kenapa pertanyaannya? Kenapa kamu kelihatannya misalkan kemarin pulang lebih dulu ya? Kenapa? Ya, jangan kita langsung menghakimi gitu. Misalkan apa ada urusan lain, gitu apa benar-benar dia itu yang kebutuhannya tidak terpenuhi, misalkan di sekolah bosan atau tidak bebas. Yang selanjutnya memperbaiki hubungan. Jangan sampai kan ya, misalkan siswa itu menjadi anggapannya kita bahwa kita itu seorang guru yang menghukum, seorang guru yang menghukum pokoknya di kelas atasnya misalkan SMK, SMP, SMA, alia itu kan biasanya ada dendam, money. Yang selanjutnya tawaran bukan paksaan. Misalkan apakah misalkan untuk hari ini atau hari besok kamu tidak akan terlambat, bagaimana cara memperbaikinya supaya tidak pulang duluan? Misalkan uang jajan nanti kalau bagaimana berarti menghemat, atau misalkan uang jajannya kasih lebih gitu ke orang tua. Yang ketiga, yang keempat, restitusi menentukan untuk melihat ke dalam diri. Jadi di dalam diri murid itu apa yang tidak terpenuhi, atau apakah murid itu sadar bahwa dia itu melakukan kesalahan, contoh atau melakukan pelanggaran, bahwa dia itu pulang misalkan begitu. Yang selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi tadinya tindakannya murid pulang lebih dulu itu apa yang mendasari? Atau misalkan takut tidak ada kendaraan, ketinggalan kendaraan, atau ada misalkan orang tuanya mau pergi kemana gitu. Yang selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi restitusi itu kesadaran diri gitu. Kesadaran dari diri murid bahwa dia itu melakukan pelanggaran. Restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Jadi kita itu di dalam restitusi itu merubah karakter siswa. Misalkan ada seorang siswa yang berantem gitu. Jadi kita merubah karakter emosinya menjadi tenang gitu. Bukan tindakannya yang kita hakimi gitu. Misalkan si A dan si B memang hobinya berantem, bukan berantemnya yang kita soroti, tetapi karakternya. Jadi rubah karakternya yang emosional menjadi tenang. Restitusi fokus pada solusi. Ketika ada seorang anak atau beberapa anak berantem, bukan fokus pada berantemnya, tetapi solusinya supaya tidak berantem, supaya tidak bertengkar, bagaimana. Yang selanjutnya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi di dalam restitusi ini
anak atau murid itu jangan merasa bersalah gitu. Jadi supaya ketika kembali ke kelas itu mereka itu tidak seperti anak yang dikucilkan, si anu mah belum, si anu mah kabur gitu. Nah, bukan seperti itu, tetapi sadar dalam dirinya. Nah, selanjutnya di sini 5 posisi kontrol. Datang ya. Di sini ada penghukum, pembuat penghukumnya. Jadi seorang guru biasanya penghukum itu menjustifikasi seseorang langsung dihukum yang tadi. Kalau datang terlambat langsung lari atau mengelilingi lapangan. Yang kedua posisi kontrol. Jadi seorang gurunya posisi kontrol itu membuat orang merasa bersalah. Kan kalau penghukum kamu misalkan nanti ada contohnya. Terus teman, biasanya ada gurunya yang suka kenang akrab sama murid itu posisinya teman. Yang selanjutnya pemantau mah contohnya misalkan kamu tahu nggak ini jam berapa? Itu pemantau. Apa nggak tahu nggak kesalahan kamu tapi datang. Cara bicaranya datang. Terus yang ketiga, yang kelima itu manajer itu mengatur bukan menghukum. Jadi misalkan apa yang kamu salah, apa yang kamu dapat perbaiki, apa solusinya jika kamu misalkan tidak kabur lagi. Ini contohnya seperti ini.
Baik Bapak Ibu, selanjutnya yang tadi 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Penghukum itu akan memberi sanksi. Nada bicaranya juga tinggi dan membentak. Itu membuat seorang anak merasa gagal dan akan membenci seorang guru itu juga. Terus yang kedua, seorang guru yang membuat orang merasa bersalah, lembut namun menyakitkan. Misalkan, kenapa kamu terlambat, kasihan sama ibu? Itu membuat seorang anak itu merasa gagal dan tidak bisa membahagiakan orang lain. Merasa dirinya itu gagal. Terus yang ketiga itu teman. Seorang teman itu nada bicaranya ramah, akrab, namun akan membuat seorang murid ketika tidak ada seorang guru tersebut, maka dia tidak akan menaati peraturan. Jadi baik itu hanya kepada guru yang menurut dia itu akrab dengan dia. Yang selanjutnya, yang keempat, posisi monitor atau pemantau. Pemantau itu hanya menanyakan tentang konsekuensi atau peraturan. Nadanya datar, namun misalkan tadinya yang berapa ini? Apa hukumannya, konsekuensinya? Kamu pas istirahat harus tunggu dulu di kelas. Ada konsekuensi. Nah, untuk yang kelima itu seorang manajer. Manajer itu mempertanyakan, nadanya datar, cuman mempertanyakan apa yang, bukan langsung kamu sudah datang terlambat, tetapi kenapa kamu bisa datang jam segini? Terus apa yang kamu yakini? Kita harus menghargai misalkan orang lain, diri sendiri, terus waktu. Apa yang akan kamu perbaiki? Bukannya kalau tadi pokok kamu besok harus datang tepat waktu. Ya, gitu. Tetapi apa yang kamu akan perbaiki? Besok akan datang tepat waktu. Dengan cara apa bisa datang tepat waktu? Menyedal alarm yang seperti itu. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu, jadi yang tadinya jika ada seorang murid membuat kesalahan, maka kita harus menerapkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Jadi ada segitiga. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas, yang pertama perbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada yang sempurna. Jadi misalkan ketika anak
membuat dan buat salah, oh itu biasa, itu perbuatan manusiawi, tidak apa-apa. Terus manusia yang Bapak Ibu juga berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah. Ketika ada seorang anak berantem, misalkan bertengkar, dipanggil, salah. Bapak tidak tertarik siapa yang salah, permasalahan salah. Terus siapa yang Bapak Ibu juga lebih menyelesaikan, jadi harus bisa menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus menerus, jadi tidak akan bisa menyelesaikan masalah kalau kita saling menyalahkan dan menyalahkan diri sendiri. Misalkan saya salah, bukan artinya murid itu harus merasa bersalah, tetapi bagaimana seorang murid merasa dirinya itu melanggar, sadar bahwa itu lain merasa bersalah, bahwa harus sadar dari internalnya. Yang selanjutnya, validasi tindakan. Validasi tindakan yang salah ini, kamu biasanya melakukan hal yang buruk tapi kamu tidak bisa melakukannya kan. Misalkannya kalau kita melakukan misalkan tidak datang terlambat, kita menanyakan, kamu pasti bisa melakukan atau datang lebih awal. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu, misalkan yang tadi contoh, kamu punya alasan misalkan lupa menyetel alarm. Kenapa kamu berantem misalkan? Karena misalkan lagi olahraga misalkan kesenggol, itu ada kebutuhan dari kekuatan penguasaan yang tidak terpenuhi. Terus kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tetapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Misalkan boleh kamu seperti itu, tapi seharusnya misalkan bila ada teman yang menyenggol, kita harus dalam olahraga fair play gitu, atau saling menghargai, itu kan biasa gitu. Atau toleran. Yang selanjutnya, apakah besok kamu bisa melakukan dengan lebih baik? Ya, misalkan ketika anak tadi datang pulang lebih awal, apakah kamu besok bisa misalkan pulang tepat waktu atau datang tepat waktu? Seperti itu ya. Jadi divalidasi tindakan yang akan dilakukan, apa yang dilakukan dan yang akan dilakukan. Yang selanjutnya, keyakinan. Menanyakan keyakinan. Nilai apa yang kita percaya di kelas atau di sekolah? Misalkan apa yang kamu bawa, misalkan kita harus disiplin, misalkan kita harus jujur, misalkan kita harus saling menghargai. Yang selanjutnya, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa? Yang kita sepakati yang tadinya di kelas bersih, aman, datang tepat waktu. Terus apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Misalkan kalau kita datang tepat waktu, rasanya bagaimana? Lega, tidak membuat masalah. Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi orang yang ingin menjadi orang yang lebih baik. Contoh, ini contoh kasus satu bertengkar validasi ya.
Kasus yang kedua meloncat dari pagar. Contoh segitiga dan seterusnya. Ini untuk contoh-contohnya. Ini pembiasaan kenali, refleksi, dan evaluasi diri. Jadi kenali dulu apa tujuan atau tindakannya, terus refleksi apa yang salah, apa yang kurang, terus evaluasi diri pada pembelajarannya. Thank you. Sekian Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan murid-murid kita menjadi murid-murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.